As-salatul mafrudhatu, adapun salat yang difardukan, khamsun, ada 5 saja. Yang mutabar, yang telah kita tahu. Salat yang wajib itu cuma 5. Ya. Salat yang wajib itu cuma 5. Az-zuhru, yang pertama zuhur. Jadi ketika Isra Mi'raj dulu itu, ini di bulan ini, bulan Rajab ini, terjadi Isra Mi'raj, itu ketika diperintahkan atau difardukan itu salat yang pertama kali dikerjakan oleh umat Islam, para sahabat ketika itu salat zuhur, bukan salat subuh. Pulangnya dari Isra Mi'raj itu, dari Mi'raj itu adalah di waktu subuh. Tapi ketika itu para sahabat tidak salat subuh. Kenapa? Belum tahu. Belum ada ilmu, gitu. Belum tahu, belum diajarkan Rasulullah. Padahal itu Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi dan Rasul sudah 11 tahun. Jadi selama 11 tahun ini Nabi tidak mengajarkan sahabat masalah sholat. Tidak ada ketentuan dari Allah ketika itu. Apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat selama 11 tahun? Tahu nggak Pak? Akidah. Keyakinan yang mantap kepada Allah, Tuhan itu Allah, menciptakan Allah, semualah. Maka ketika perintah sholat itu datang 5 waktu, maka banyak riwayat kita baca di hadisnya di situ, para sahabat itu, kenapa tidak 50? Kenapa tidak banyak-banyak sholatnya? Kenapa? Karena akidahnya sudah mantap, sudah lurus. Nah, kita yang masih menganggap berat sholat 5 waktu ini, jangan-jangan akidahnya ini masih nauzubillah. Masih berpikir 5 waktu aja sudah menjadi halangan. Kira-kira kalau 50 waktu itu gimana? 11 tahun. Tahun Nabi masih di Mekah. Kan tahun kenabian, ada tahun hijrah, ada tahun kenabian. Tahun hijrah itu adalah ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, 1 hijrah. Tahun hijriah, tahun hijrah. Nah, kalau kenabian, tahun kenabian, Nabi menjadi nabi di Mekah sudah dihitung tahun 1 kenabian. Nabi menjadi nabi 13 tahun, baru hijrah ke Madinah. Maka sholat yang pertama kali disolat di para sahabat yaitu sholat duhur. Di syarahnya disebutkan karena memang belum ada cara bagaimana sholat subuh itu. Belum dicontohkan, belum tahu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi yang punya kitab Muhazzab, sumiyat bizalika, zuhur itu dinamakan zuhur. Zuhur itu bahasa Arab, artinya zuhur itu banyak. Artinya zuhur itu bisa zohar, terang, artinya zoharu, nampak terang, maka dinamakan zuhur karena memang di waktu itu zohar, memang matahari lagi terang, lagi nampak gitu loh, makanya dinamakan sholat zuhur, li'annaha zohiratun wasatun nahari, karena pada waktu itu memang pas matahari itu nampak di tengah-tengah. Dinamakan sholat zuhur. Kalau orang-orang tua kita di Buton mengatakan itu zuhur itu warnanya putih. Ya gimana nggak putih memang tengah hari. Itu hal biasa tadi bagi orang tua kita. Ada bungkus, wow, kalian nggak tahu warna-warnanya sholat. Cuma kami yang tahu. Biasa aja itu. Walaupun mereka tahu warnanya, tapi kalau nggak sholat nggak ada gunanya juga. Orang-orang tua Buton itu intelek yang yang disambung-sambungkan, cocok logikan. Cocok logi. Warnanya zuhur itu putih karena memang matahari lagi tengah-tengah. Warnanya asar itu kuning. Iya. Lagi senja. Warnanya maghrib itu merah. Ya gimana nggak merah? Pas terbenam matahari mega merah. Warnanya isya itu subuh itu ya. Warnanya subuh. Apa warnanya subuh?
Nanti kita baca. Ada hadis itu ada, tapi hadis dipertentangkan sanadnya. Kan ada hadis-hadis kitab khusus yang menjelaskan ini hadis dhaif menurut ulama hadis, ini ada hadis mau ada kitab khususnya ada. Wa awalu waktiha, awal waktu zuhur. Zaman dulu itu nggak ada jam kayak ini, nggak ada jam. Mungkin ada, tapi insya Allah bukan model jam kayak gini. Kita nggak tahu gimana modelnya. Maka di fikih itu bahasnya waktu itu bukan jam 1, jam 3, bukan. Kalau sudah bahas waktu sholat itu patokannya matahari. Karena patokannya bukan jam. Wa awalu waktiha, adapun awal waktunya sholat zuhur, mailus syamsi, tergelincirnya atau condongnya matahari, an wasatis samai, dari tengah-tengah matahari, dia bergeser ke barat. Kalau masih di tengah-tengah itu masih zawal. Itu belum waktu duhur, belum. Pas di tengah belum, geser sedikit, berapa mil gitu kan? Geser sedikit ke arah barat, baru masuk waktu duhur. Maka kalau jam 12 itu langsung azan karena sudah di tengah-tengah matahari, ya lebih bagus itu kok diakhirkan dikit. Nah itu maksudnya untuk menghindari keraguan-raguan, jangan sampai ini belum waktunya. Tapi kan kita sekarang sudah punya waktu yang ditetapkan oleh kementerian, timnya Pak Musa. Sudah itu, yang mudah-mudahan mereka dapat dipercaya. Wa yu'rafu dzalikal mail, ditahu kalau matahari itu dia sudah bergeser bagaimana? Bitahawuli zili ila jilhatil masyriqi ba'da tanahi qasrihi. Nah, itu kita bisa lihat dari bayangan sesuatu. Nah, kalau bayangan sesuatu itu sudah awalnya kan Pak, kalau matahari pas di tengah, itu sesuatu itu bayangan nggak kelihatan. Bayangan itu pas di bawah kaki itu nggak kelihatan. Maka bagaimana cara tahu waktu duhur? Kalau bayangan sudah menuju ke timur sedikit, nah bayangan kita, bayangan benda atau bayangan apa saja itu sudah mengarah ke timur sedikit, maka itu sudah pas waktu zuhur. Wa akhiruhu, adapun akhir waktu zuhur adalah idza sara zillu kulli syai' zillu kullin mislahu ba'da ziliz zawal. Waktu zuhur itu habis apabila bayangan satu benda itu sama panjangnya dengan bendanya itu. Nah, kalau sudah sama panjangnya, habis waktu zuhur. Kita berdirikan tiang di siang hari, di waktu zuhur. Sudah agak ke timur bayangannya, masuk waktu duhur, dan itu masih waktu duhur. Kalau bayangannya itu sudah lebih tinggi atau sama dengan bendanya, maka habislah waktu duhur. Insya Allah ya, gampang insya Allah.